Tuh, ini badak jo. Kak power ieu deui di dinya. Aduh, di record. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah Bu, di record Bu. Jadi nggak jadi ngobrolnya. Bu, yang kemarin Bu udah diupload ke YouTube Bu. Belum, masih ketinggalan di laptopnya kakak. Oh iya Bu, ini mau mau minta kemarin kan kuotanya sekarat Bu. Duh, Iya, sempat masuk sih, cuman gitu kuotanya sekarat. nunggu lagi kalau main ke sana mungkin lusa. Oh gitu, iya iya iya. Ya, Ya udah deh. sebentar ya. Ya, ya KD iya deh ja, longsor deh ja. Suara ente-nya nggak jelas. Halo Soleh.
Apa Mardol? Lagi apa ganteng? Lagi ngeliatin foto kamu. BTW, Oh ya. saya tapi aku mah deh atau mengejar rempling geura. Nggak apa-apa lah. Bosan leh, dia mulu. Apa? Mana tahu daerah Sawalega, Mar? Tahu Sawalega. Apa aja tuh? Nah, ngapain? Enggak, tempat apa maksudnya? Sawalega mah daerah ya, daerah pemukiman biasa. Sawah, persawahan. Oi, Marboy. Warboy. Marboynya ngilang. Kenapa soalnya cari sawah lega? Enggak, Bu, lagi nanyain doang, Bu, tempat apa itu teh? Dekat ibu juga ada sawah lega, nama daerah sawah lega. Daerah Cicalengka sih, Bu, masuknya. Kenapa leh? Itu teh apa, daerah apa, Sawalega teh? Sawalega mah daerah biasa, pemukiman biasa. Lain ya, naon sih? Persawahan gedenya. Enggak, namanya aja Sawalega. Kalau leles teh di mana? Leles mah Garut. Kan diem di Leles. Kan kemarin teh Lulus lain leles. parah Soleh. Aduh Soleh, jangan membawa pembincangan itu Soleh. Aduh parah. Ya, Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin sambil ini saya ada perlu dulu sambil dengerin. Ya. Ini mata kuliah apa ya? Asalnya tidak direncanakan, tapi jadi ada. Nama mata kuliahnya Deep Learning. Dan kebagiannya ibu yang mengampu mata kuliah ini. Aduh. Semoga bisa menyampaikannya dengan baik ya. Nah, deep learning ini sebenarnya kelanjutan dari mobile learning. Tapi sebelum kita masuk ke bahasan deep learning, tentu kita lihat ya, dari machine learning, AI itu ada hubungannya dengan data. Ya. Deep learning, machine learning itu juga visualisasi data ya, adalah bidang keahlian, mungkin salah satunya bagi kalian yang ingin menjadi seorang data scientist. Kalau sekarang sih bidang informatika pasti yang lagi happening itu berhubungan dengan data scientist ya, bahkan di asosiasi sendiri itu diharapkan, sekarang kan lagi lucu-lucunya tuh big data, ya data di mana-mana, makanya setiap perguruan tinggi itu AI-nya di informatikanya tuh harus kuat. Kalau bisa ya ada satu bagian penelitian di kampus ya tentang kekhususan dari AI-nya. Misalnya AI-nya dalam bidang pengolahan citra digital ya, atau dalam teks, pemrosesan teks, audio ya, computer vision dan lain sebagainya. Berangkat dari statistik ya sebenarnya, karena
baik machine learning dan deep learning ini tidak bisa dipisahkan dari yang namanya statistik. Tapi sebaiknya kita mulai bekerjanya mundur. Jadi jangan dari statistiknya dulu, tapi yang kita butuhkan baru kita itu panggil tuh statistiknya, tolong dong bantuin. Tapi kita nggak usah mempelajari dulu bagaimana penurunan rumus di dalam bidang statistiknya itu. Nah, sebelumnya kan ada tools ya di AI, visualisasi data ataupun di machine learning itu biasanya memakai Python karena memang library-nya yang paling komplit ya kalau kita lihat mah daripada yang lain gitu ya, makanya pakai Python. Lalu sementara bagaimana sih orang statistik itu bekerja gitu mengolah data sebelum diterjang badai, sebelum diterjang oleh big data, data yang begitu banyak ya. Pakai apa toolsnya mereka? Mereka biasanya pakai tools statistik itu SPSS ya. MATLAB juga masih dipakai. Bahasa R gitu ya. Atau bagi mereka yang emang suka ngoding banget, mereka pakai Python. Nah, sama di statistika juga, kalau di machine learning kita kenal ada model regresi, di statistika juga ada regresi, sama gitu, konsepnya sama, berangkat dari statistik. Regresi ini Ibu share salah satu contoh tools yang dipakai ya kalau statistika itu bisa pakai SPSS. Nanti kita lihat gimana ya caranya mereka menganalisis atau menginterpretasikan sebuah data gitu, hasil dari misalnya regresi linear. Apakah ada yang masih ingat regresi? Regresi itu dia akan mencari nilai ya, memprediksi suatu nilai. Misalnya kalau saya bekerja 8 jam, misalnya gaji saya 12 juta. Kalau saya kerja sehari itu 10 jam, gaji saya 24 juta. Kalau saya sehari semalam tuh kerja 15 jam, misalnya gajinya 30 juta. Berarti kan secara grafis juga kita lihat itu linear ya, makin tinggi atau makin lama saya bekerja, maka gaji yang saya dapatkan itu kan semakin tinggi gitu. Nah, lalu saya mau coba prediksi nih, kalau saya cuman bekerja 3 jam sehari, berapa gaji yang akan saya terima? Nah, itu contohnya adalah model regresi linear. Nanti ada model matematikanya yang didapat dari situ gitu, berdasarkan data-data yang ada sebelumnya. Sebentar cari dulu SPSS-nya. Masih SPSS. Nah. Kelihatan nggak? Ini namanya SPSS. Biasanya kita kalau mengolah data tuh pakai ini. Dari zaman saya S1 pakai SPSS. MATLAB pernah sih, cuman kebanyakan pakai SPSS. Kelihatan nggak ada tabel-tabel di situ? Var, file edit, view, data transform, analyze, ada Bu. Direct marketing, dan lain sebagainya. Ini terdiri dari sel-sel ya, mirip kayak Excel. Ada tampilan data view, ada tampilan variable view. Variable view itu atribut dari si variabelnya. Misalnya di sini tadi kita mau memprediksi lamanya bekerja dalam 1 hari dengan besarnya penghasilan ya. Misalnya bekerjanya 5 jam, gajinya tuh 10 juta. Dalam juta aja ya itu ya,
Atau bolehlah kita tulisin. Nolnya berapa sih juta? 10. Nah, segini ya. 10 juta. Kalau kita bekerja sehari itu 7 jam, lebih gede lagi deh, misalnya 11 juta. Kalau bekerjanya 9 jam, dapatnya 13.500.000 misalnya. Kalau kerjanya 13 jam, dapatnya 15 juta. Kalau kerjanya 15 jam, dapatnya misalnya 18.700.000. Kalau regresi kan masuk supervise ya. Jadi ada supervisornya. Jadi ada yang di sini mantau gitu ya. Di supervisi. Kalau misalnya 5 dia hasilnya 10. Kalau 7 hasilnya 11. Kalau 9 hasilnya 13,5. Kalau 13 hasilnya 15 juta. Kalau 15 hasilnya 18,7. Kalau 24 kerja 24 jam, dalam 24 jam hasilnya di rumah sakit mungkin ya. 0 malah. Nah, ini kan secara kita lihat juga, oh ya makin lama bekerja makin besar ya gitu pendapatannya. Saya mau tahu nih kalau saya kerjanya 4 jam atau yang nggak ada di sini berapa jam ya? 17 jam misalnya, berapa sih gaji yang bisa saya dapatkan misalnya. Kalau buat orang statistik biasanya pakai ini tuh ke model regresi ya. Kita kan udah lihat tadi ini linear. Jadi bentuk kurvanya tuh garis lurus ya. Karena kan bentuk kurva ada macam-macam tuh, yang hubungannya parabola lah ya. Agak melengkung, yang lurus juga ada. Ini termasuk yang lurus. Jadi saya langsung mutusin dia pakai yang linear. Variabel dependennya apa? Variabel dependen tuh yang tergantung. Tadi kan pendapatan tergantung dari kita lamanya bekerja. Berarti di sini variabel dependennya adalah pendapatan yang variabel kedua. Kalau independennya atau variabel bebas itu adalah lamanya kita bekerja. Kita bisa di sini nentuin mau kerja 4 jam, mau kerja 3 jam, mau kerja 2 jam misalnya. Lalu kita pilih oke aja. Nah, langsung muncul nih regresinya. Regresinya kita harus bisa baca. Kelihatan nggak hasil outputnya? Ada koefisien di situ, model, dependent variable. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Masih yang tadi, masih yang tulisan input nilai. Blok gitu loh, gimana ya? Arsir gitu tampilannya. Di advance aja deh, jadi biar semuanya kelihatan. Kalau sekarang kelihatan. Ada, Bu. Nah ya, jadi ada jendela, tadi kita nginput data, ada jendela output. Nah ini hasilnya. Kan ada koefisien, konstantanya ya. Konstanta dan di situ ada var, variabel 1. Saya tuh lihat yang kayak gini tuh Bu sama dipakai sama anak kelautan. Ya, sebenarnya dipakai sama anak manapun kalau dia melakukan penelitian dalam bentuk penelitian kuantitatif ya. Artinya Ya, kuantitatif ya, Bu, ya. ada angkanya. Ya mau kita ke anak ilkom, mau kita ke anak sosial ya, administrasi publik misalnya, pengaruh kepuasan pelayanan gitu ya terhadap faktor blah 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 misalnya
Nah, itu juga dipakai di sini gitu. Jadi kan Ya, ada saya hubungan anak informatika telat taunya. variabel. Yang lain mau udah pakai dari semester 6. Ya, Saya pakai ini malah SPSS. saya malah ini ngajarin anak Ilkom pakai SPSS kan. Anak farmasi pakai informatika baru tahu. SPSS. Di informatika saya nggak ngajarin soalnya, nggak ngajar statistika. Dikasihin ke Pak Afid kan statistika probabilitas ya. Nah, ini kan aplikasi atau software yang memang buat end user ya. Kita nggak tahu tuh bahasa pemrogramannya apa di balik SPSS ini kan tinggal pakai ya. Input kan. Cereng keluar ya, tinggal menginterpretasikannya. Cara menginterpretasikannya di sini contohnya ke dulu slide deh. Situ kan ada konstan, ada var ya. Yang namanya regresi itu modelnya pasti kalau PowerPoint-nya kelihatan yang di sebelahnya. Ada PowerPoint nongol sedikit tuh, kelihatan nggak? Ada Bu, kelihatan. Ada ya. Di sini. Saya juga kemarin penelitian pakai SPSS nih buat yang uji coba. Uji coba aplikasi itu ada responnya kan, dari responden pakai ini. Sebenarnya mah statistika tuh kayak yang rame. Cuma kita ya pakai aja, kita ramenya ya. Kalau interpretasi dan analisis kita nggak perlu Nah, sih itu, sebenarnya. Ya. Nggak perlu sebenarnya, misalnya ekspektasi ini dapat dari ini hasil rumus ini, bukan itu kan yang kita pakainya gitu. Kita pakainya ada analisis dan interpretasinya. Jadi kalau di deep learning atau machine learning ya kalau perlu ya belajarnya ya emang mundur, yang diperluin dulu aja. Kalau misalnya kita berangkat dari pangkalnya, kapan nyampenya, nggak nyampe-nyampe. Nah, di sini kita akan coba buat modelnya ya. Model regresi kan termasuk machine learning tuh. Model machine learning-nya dalam tipe regresi ya. Y-nya itu tadi kan yang mau kita cari, Y-nya itu pendapatan saya berapa ya? Pendapatan saya kalau tidurnya selama 4 jam tadi ya. Ibu teh mau nyari itu. Jika X sama dengan 4 jam, Y-nya berapa kan? Y-nya itu kita interpretasiin dari sini. Konstantanya 5714534. 5714534. Di itu konstanta. Konstanta tuh masih ingat nggak waktu matematika? Konstanta 808. Konstanta tuh yang tetap gitu kan, besaran yang tetap gitu. 720. Nggak usah pakai komanya lah ya. X. Nah, artinya tuh ini adalah variabel di depan si X-nya kan tadi var 0001 ini kan adalah variabel X ya. Berapa lamanya kita bekerja dalam sehari. Jadi kalau kita mau nyari 4 jam, saya dapat pendapatan berapa? Itu adalah Y sama dengan 5714534 ditambah 8087 20 kali 4. Berapa ya? Kalkulator.
808 720 dikali 4 3.234.880 ditambah konstantanya. Konstantanya tuh 5.700.534. Ya. Sama dengan ya secara logika kan kalau 4 jam itu kan memang di bawah 5 ya. Berarti memang penghasilan yang kita dapatkan tuh harusnya kan di bawah 10 juta ya enggak? Di sini dapatnya memang iya 8.949.414. Jadi ini contoh model di machine learning ya, regresi yang kita pakai SPSS. Ya kalau kita mau pakaiin aplikasinya tinggal bikin apps-nya aja berbasis web atau APK pakai Construct juga bisa. Masukin rumus yang tadi. Nanti si usernya suruh input kalau misalnya dia mau cari berapa pendapatannya kalau dia bekerja misalnya selama 11 jam, selama 12 jam, atau prediksi rumah, kita masukin fitur-fiturnya, kamar tidurnya berapa, ya. Terus jumlah kamar mandinya berapa, luasnya berapa, gitu. Itu bisa tinggal kayak gitu aja sebenarnya. Cuman kan yang nggak bisa dibikin statis aplikasinya itu kalau datanya berubah-ubah ya. Setiap waktu dia bertambah atau ada yang berubah gitu. Nah, SPSS ini tidak bisa menanggulangi hal-hal yang seperti itu. Terbatas kan, bawahnya nggak bisa banyak gitu. Makanya kita perlu kayak Python. Ini dia kalau disuruh buat ngolah 1000 data, dia udah capek, ngeheng akhirnya. Kalau Python gimana yang dimasukin datasetnya kan? Unlimited sampai kita tinggal ambil, ya kan, datasetnya baru bisa ngambil ya. Kalau crawling itu kayak yang waktu IVA, ada lagi pakai Beautiful Soup namanya. Tapi sepertinya tidak se-beautiful namanya. Namanya aja Beautiful Soup ya. Itu buat crawling data dari sebuah website. Nah, ini dari sisi statistik, makanya dibutuhkan sebuah tools yang lebih, ini kan cuma pilihan ya, apalagi di sini cuma pilihan terbatas gitu. Kita kalau misalnya preparation data, nggak bisa kayak di Python yang langsung dicari missing value-nya ini dihilangin, ini enggak, kita manual kan. Dilihat satu-satu, ini kayaknya yang isi ngaco nih respondennya, kita hilangin, misalnya gitu. Atau ada satu fitur yang masih kosong atau bolong, kita manual diisiin sama kita. Kalau misalnya pakai Python kan bisa, ya cuman ada sintaknya gitu. Itu perbedaan antara di statistik yang kita ngomonginnya datanya terbatas ya, bukan big data gitu, apalagi bukan big data. Nah, untuk menganalisis buat yang big data ini nggak cukup kalau cuman pakai tools yang seperti ini. Makanya butuhlah itu Python, NumPy ya, Matplotlib yang seperti itu kita pakai. Bahasan deep learning itu sebenarnya ya mirip-mirip machine learning karena deep learning adalah bagian dari machine learning. Hanya ada beberapa perbedaan dan bahkan keunggulan. Perbedaannya apa dan keunggulannya apa. Cekidot saja. Kita close dulu ini SPS-nya. Dadah SPSS. Kita nggak pakai kamu gitu. Kecuali untuk penelitian-penelitian yang memang jumlah sampelnya masih bisa diolah, ya nggak apa-apa, no problem gitu. Nggak harus semuanya pakai Python kok. Satu lagi bisa pakai MATLAB ya, selain pakai SPSS ini. Jadi gitu, orang statistik juga, ya kalau ngomongin ilmunya, mereka pasti
background-nya statistik, dari penurunan rumusan ya memang mereka belajar gitu ya. Cuman kalau kita sebagai pengguna statistik ini cukup jika kita bisa menginterpretasikan tadi hasilnya tadi. Karena hasil tadi juga tidak sekaba-kaba, bisa kita gunakan. Kenapa tidak sekaba-kaba bisa kita gunakan? Karena kita lihat di sini ya, setiap angka itu mengandung kesalahan, jadi ada error. Nah, tadi kayak 5.700.000 ini juga mengandung error. Kan tidak mungkin tepat segini gitu. Errornya berapa, signifikansinya berapa, perlu kita interpretasiin juga gitu. Karena signifikansi itu batas yang bisa kita terima ya. Biasanya tuh kurang dari 0,05 untuk tingkat kepercayaan 5%. 5% kan 5 dibagi 100 berarti 0,05 ya. 5% artinya 5/100 dari 100 kesimpulan yang ada berpeluang 5-nya salah gitu. Atau taraf signifikansi 1%. Nah, dari 99 kesimpulan 1 yang salah. Nah, itu ada signifikansinya, ada errornya juga di sini yang perlu kita perhatikan apakah benar model yang tadi itu sahih atau enggak gitu, valid atau enggak dipakai. Kenapa bisa modelnya enggak sahih atau enggak valid? Ya bisa aja pengambilan sampelnya enggak benar ya. Apalagi kalau dalam bidang eksak misalnya sains dia salah ngukur. Salah lihat orang bioteknologi terus kerja di lab salah ngukur temperatur misalnya, beratnya, gramnya gitu. Padahal gram yang kecilnya itu belakang komanya itu ternyata berpengaruh gitu dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa mempengaruhi apakah sebuah model itu bisa dipakai atau enggak gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa dipakai atau errornya banyak, ya si pakar yang di dalam bidang yang bersangkutan yang harusnya bisa menelisik lebih dalam gitu. Kenapa ya ini nggak sesuai gitu. Atau ketika kita mau meneliti, sesuai teori nih, katanya teori banyak tidur, IP makin tinggi, bilangnya gitu. Ternyata setelah dicoba, ternyata enggak, kebalikan, banyak tidur itu bukannya IP-nya makin tinggi nih setelah saya teliti, tapi banyak tidur itu malah bikin IP makin rendah. Nah, seperti itu. Jadi ada berbagai macam pihak yang mesti ikut terjun ya. Kalau misalnya kita ngomongin deep learning, machine learning, kita bisa tahu ini ada datanya. Nanti kita olahin pakai Python. Tapi kan kita nggak tahu teori di balik itu. Misalnya kalau kita ngomongin, saya lagi coba nih machine learning, tapi nyobain tentang ini nih ada fitur-fitur kalau tekanan darahnya di atas misalnya 140 terus kekentalan darahnya seperti ini ya, ada batas-batas tertentu itu nanti digolonginnya masuk sakit jantung bilangnya gitu. Nah, kan akan lebih baik lagi jika penelitian itu di lapangan adalah mengkombinasikan ya yang ahli pakarnya misalnya dengan ahli data science seperti itu. Jadi sebenarnya ini lintas ilmu ya, data scientist ini tidak hanya lulusan informatika aja yang mulai tergiur dengan profesi data scientist ini, tapi dari lulusan eksak ya atau yang masih kuliah di bidang eksak seperti bioteknologi, apalagi sekarang ada bioinformatika, itu jadi membuat sebuah terobosan ilmu baru lah ya, peluang profesi yang sekarang lagi seksi-seksinya dicari gitu. Karena apa ya? Karena big data lagi nge-boomnya, lagi booming sekarang dan belum banyak ya yang ya khususnya di Indonesia yang bisa gitu, yang ahli.
Oke, kita lanjutkan. Masih mengikuti kan ya? Masih Bu, walau agak pusing. Gak apa-apa lah, udah biasa. No. Kok apa tadi ngomong apa? Yes lah. Aduh. Nah, kembali lagi ke sini. Cancel ya. Stop share aja deh. Share screen yang... Udah muncul belum presentasi yang tadi? Kalau tadi contohnya kan supervise ya, diajarin kan supervise tuh. Kalau ini itu kalau kerjanya 5 jam dapatnya segini, kalau kerjanya 6 jam dapatnya segini, kalau kerjanya 1 jam dapatnya segini. Mesin kamu pelajarin kalau kerjanya 4 jam kalau gitu berapa pendapatannya gitu. Kalau yang tidak diajarin dia dibiarkan mengelompok sendiri kayak klasterisasi. Klasterisasi ini contohnya di sosial media kan banyak yang suka curhat, mengeluh dan lain sebagainya ketika pandemi. Nah, kata-kata itu diolah dan dilihat. Yang pertama muncul, orang ngomongin topik apa ya? Oh, ngomongin topik tentang susah uang misalnya ya, atau ekonomi sulit. Nah, itu dibiarkan mengelompok sendiri. Itu contohnya unsupervised di sini ya, nggak diajarin. Jadi kalau tadi kan diajarin ini kayak ini ciri-ciri mari, ini telinganya seperti ini, jarak dari hidung misalnya ke bibir segitu gitu. Nah, yang ini soleh. Nah, ini soleh tampak depan, soleh tampak belakang, tampak samping. Nah, ini namanya soleh. Nah, kita ngasih tahu dulu, ngajarin. Sama juga ini mari tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, kanan, dan tampak atas. Ini wujud mari dikasih label sama kita, diajarin. Itu namanya supervise. Kalau yang tadi teks itu contohnya unsupervised. Biasanya kalau yang supervise itu klasifikasi ya, kalau misalnya yang unsupervised itu clustering. Lanjut. Ini peta riset bidang AI. Aduh, menarik ya. Cuman diperlukan effort yang benar-benar. Selain dia bisa, yang pertama dapat bahan bakarnya. Kita kan mau jadi data scientist harus dapat bahan bakarnya dulu ya. Bahan bakar itu tersedia banyak, tapi setiap apa ya di sini, setiap pemegang utama bidang masing-masing teh suka pada pelit gitu, nggak nyebarin data kayak misalnya kesehatan, pendidikan gitu. Walaupun kata kita ya banyak sih data emang ya, cuman kan susah. Suruh ke rumah sakit misalnya, ini saya mau penelitian, mau cari hasil ronsen yang COVID, kan tidak semudah itu ya pihak rumah sakit memberikan data-data itu kepada kita. Data itu banyak, tapi kita yang sulit mendapatkannya gitu. Data kependudukan banyak kan, tapi kita sebagai data scientist, kita harus kemana ya, ke Badan Pusat Statistik yang kependudukan kali ya. Tapi ketika datang ke sana, cukup urusannya perizinannya kan tidak semudah yang kita kira gitu. Kecuali memang kita juga udah kerja sama dan mereka juga benar-benar percaya data yang mereka kasih itu tidak disalahgunakan. AI application ada dalam bidang healthcare, ya udah pastilah tahu ya teman-teman. Smart city tourism gitu. Atau tourism misalnya cari
hotel yang sesuai dengan fitur-fiturnya keinginan user gitu ya. Hotel dengan range harga sekian gitu, di mananya, dengan kamar tidur berapa, dan itu kan datanya berubah-ubah ya setiap waktu gitu. Enggak selamanya harganya kan tetap terus di mana si hotel ngupdate harga baru ya, si deep learning atau machine learning yang kita buat modelnya juga ya harus bisa update gitu. Crawling datanya juga tetap harus akurat ya dengan segala perubahan. Nanti kalau enggak kita ngasih rekomendasi yang ngaco gitu. AI research-nya ada dalam bidang non-machine learning, ada dalam bidang machine learning, ada bidang deep learning gitu. Intinya cari apa ya? Cari model yang kayak tadi, model prediksi yang kayak tadi. Y sama dengan bla 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 itu. Kalau yang regresi ya, kalau yang klasifikasi ya tergantung mau klasifikasiin apa. Dikasih gambar, lalu bisa nentuin dia COVID atau enggak. Misalnya gambar paru-paru, ya hasil ronsen paru-paru. Dikasih hasil tekanan darah beserta dengan pengukuran tanda vital lainnya, misalnya ya di dalam tubuh seseorang bisa mengklasifikasikan dia sakit jantung atau tidak. Jadi ada dua kelas, sakit jantung, misalnya 1, dan tidak sakit jantung, itu dikasih kelasnya misalnya 0 gitu tandanya. Dan lain sebagainya. Di sini AI data types-nya itu bisa ada sinyal, ada image ya, unstructured data, semi-structured kan, time series data, video, volume, dan lain sebagainya. Ada yang masih ingat mungkin data yang terstruktur dengan data yang tidak terstruktur, bagaimana bedanya? Data terstruktur dan data yang tidak terstruktur. Kalau tadi yang di tabel SPSS itu data terstruktur atau tidak terstruktur? Ada var 1 tuh X-nya. Ada var 2 itu Y. Itu termasuk data terstruktur atau tidak terstruktur? Halo? Loh, Bu, jaringannya hancur, apanya? jaringannya. Oh, jaringannya nggak bagus. Ya, karena hujan. Kalau emang di sini mah kalau misalkan hujan ya gini. Data terstruktur sama tidak terstruktur. Yang tadi di SPSS tadi yang ada tabel var 1, var 2 itu termasuk data terstruktur atau data unstruktur, data tidak terstruktur. Tidak terstruktur. Ya, kalau nggak salah. Yang lain gimana? Itu contoh data terstruktur. Ada tabel-tabelnya itu rapi. Dalam bentuk, bisa kita bentuk array itu ya. Maksudnya kalau teks aja, saya mau makan, saya lari, dibentuk kayak gitu. Kalau tadi kan beneran ada baris, ada kolom ya. Tadi tuh. Kolom pertama itu variabel X, kolom kedua itu variabel Y. Nah, kalau misalnya kata-kata teks gitu ya, sebuah paragraf itu kan terstruktur atau tidak terstruktur kan masuknya. Teks, suara seperti ini. Teks beda kan ya sama suara ya. Suara, walaupun suara bisa nanti diproses jadi teks gitu kan. Teks, suara itu termasuk data terstruktur atau tidak terstruktur? Tidak terstruktur, Bu. Yang lain? Mana suaranya? Ada siapa aja sih di sini? Ilham, ada Ilham, ada Ilham. Kalau teks, suara itu termasuk data terstruktur atau enggak? Terstruktur kayaknya. Terstruktur.
Kamaludin, Rijal Kamaludin, kalau teks, suara itu termasuk data terstruktur atau tidak. Teksnya yang kayak tadi ya, misalnya dalam bentuk tulisan, paragraf, kalimat, kalimat yang kita lihat postingan status orang-orang ya di sosmed misalnya. Kebalik Bu, tadi saya Bu. Kebalik Bu. Iya, apa Tadi yang kebalik? saya Bu. Yang ini yang tadi yang di SPSS itu terstruktur. Kalau yang suara teks yang seperti tadi Ibu contohkan itu tidak. Baru masuk Bu, soalnya tadi lagi di jalan arah pulang Bu. Iya, itu tidak terstruktur ya. Mohon maaf Ibu. Iya. Udah langsung duduk aja. Sok kasih minum temennya. Kan tadi Ibu nanya itu tidak Jadi data terstruktur yang gimana tadi ya, yang ada dalam bentuk SPSS tadi ya, atau dalam Excel ya, spreadsheet, data penjualan misalnya diproses, disimpan, diambil, dan formatnya tetap. Itu contoh dari data terstruktur. Kalau nggak terstruktur, paragraf ya struktur. Ada strukturnya memang kalimat, kata ya, bahasa Indonesia, kaidah bahasa Indonesia juga ada strukturnya, tapi maksudnya bukan itu ya. Ini termasuk data yang tidak terstruktur. Contohnya foto, gambar, video, suara, ya kan? Artinya di sini tidak memiliki bentuk atau struktur khusus. Oke, ini peta riset, kita lanjutkan lagi. Hubungannya AI, DS, dan Big Data. Hubungannya kakak adik, orang tua dan anak, atau hubungan yang spesial. Oh, ternyata mereka punya hubungan yang spesial. Kita lihat dulu di lingkaran AI. Dalamnya itu ada machine learning. Di dalam machine learning ada neural network. Di dalam neural network ada deep learning. Ini juga deep. Deep artinya apa? Deep. Dalam, mungkin nggak tahu deh. Iya, dalam. Ya deep itu dalam soalnya. Kalau lawannya, lawan dalam. Yang apa maksudnya Bu? Kalau nggak dangkal lah. Ya dangkal, atau kalau gampang mah tidak dalam ya. Tidak dalam. Dangkal, shallow ya. Nah, machine learning ini termasuk yang shallow, yang dangkal. Jadi dia tidak dalam. Punya anak tuh ya, neural network, punya anak lagi deep neural network atau deep learning. Ada irisannya yang dipakai untuk data science dan big data. Kenapa ada irisannya? Ya, beginilah ceritanya. Kalau kita lihat perusahaan raksasa di dunia, kayak apa ya contohnya? Google, terus? Adobe. Microsoft. Semua pada akhirnya akan milik Facebook. Gak tahu ya itu mitos atau fakta. Kita mungkin harus melompat ke masa depan. Sampai akhirnya semua milik Facebook. Ada Google, ada Facebook ya. Itu contoh-contoh dari perusahaan yang membangun banyak aplikasi berbasis deep learning ya. Ketika kita mengetikkan kata kunci aja di mesin pencari Google, dalam sekejap ya, abaikan koneksi yang buruk ya, atau jaringan yang tidak bersahabat ya. Kalau kita ketikin sebelum selesai aja dia udah ngasih banyak rekomendasi kata-kata yang terdekat ya dengan yang mau kita ketikin gitu. Bahkan ada yang bilang masih di pikiran mau belanja apa, tapi udah lihat iklannya di IG atau di Facebook kita gitu. Nah, mereka jadi seolah tahu gitu ya
apa yang terlintas di pikiran kita. Serem juga ya, kayak dimata-matain, padahal emang dikepoin ya nggak? Dari histori kita ya, dari kesukaan kita. Sukanya misalnya nonton film kartun kan, yang kelihatan nanti di beranda, ya pasti rekomendasi video yang sejenis gitu. Lagi sukanya nyari sepatu olahraga, berarti nanti dia akan ngasih rekomendasi sepatu olahraga, bahkan bisa tahu ukurannya yang suka kita beli ya, misalnya ukuran kaki kita 40 atau 38, dia bisa tahu. Nah, di sini ya mereka juga punya datanya ya, dan mereka juga bisa mengolahnya gitu. Datanya juga mereka punya sendiri, jadi bisa dengan bebas mereka olah gitu. Itu gimana tuh ya sistemnya itu dibangun bisa tampak begitu cerdas ya kalau kita lihat. Nah, itu awalnya ya pakai learning lah ya, diajarin gitu sistemnya itu, sampai akhirnya muncul deep learning yang membuat sistemnya terasa lebih ajaib gitu ya, bisa performansinya tuh bisa mendekati melebahi lagi. Kalau udah kelamaan suka ngomongnya kayak gini, melebihi kemampuan manusia kan. Kalau misalnya kita nih disuruh belajar, soalnya belajar 1 jam, oke siap. 2 jam, iya Bu. 3 jam, masih kuat soalnya iya sambil ngantuk-ngantuk. 4-5 jam, seharian disuruh belajar, capek kan? Kalau ngajarin sistem mah, mesin mah enggak capek-capek mereka di. Berarti Bu Terminator Israel Bu. Terminator Israel. Capeknya dilihat dari apanya? CPU nggak kuat. Sekarang pakai pemrosesan itu pakai GPU ya. Kalau misalnya kalian buka Google Colab kan itu bisa kita pilih kan prosesnya pakai apa. Pakai GPU yang kita atau kita online gitu. Udah ada cloud computing gitu. Jadi pemrosesannya pakai cloud, kita cuma manfaatin internet. Udah enak sih. Iya, bisa. Makanya atau Terminator Israel. Atau bisa kan sebenarnya kita pindahin tuh pemrosesannya pakai GPU yang kita bisa. Kalau ngerasa PC atau laptop kita kemampuannya bagus ya. Nah, jadi sebenarnya tuh deep learning itu kan pembaruan dari yang sebelum-sebelumnya ini ya. Yang sebelumnya itu maksudnya dari neural network, dari machine learning, dari AI gitu. Karena memang masih satu keluarga besar gitu pembaruan dari situ. Entah nanti ada deep apa lagi gitu ya di dalam deep learning-nya. Kenapa berhubungan dengan big data? Karena model-model dalam deep learning ini mampu memberikan performansi yang bisa dibilang sangat impresif ya dalam menangani himpunan data yang sangat besar. Nah, kalau misalnya data kita belum besar ya, seberapa besar itu? Itu juga kan sebuah pertanyaan yang seberapa besar sih besar gitu. Kalau misalnya belum besar-besar amat ya udah nggak usah maksa-maksa pakai deep learning. Sebenarnya pakai statistika yang konvensional kayak tadi juga bisa kalau mau gitu. Jadi seperti membunuh seekor lalat tapi dengan bom ya. Kalau misalnya pakai tools yang iya gitulah. Di mute dulu si bagus. Kalau dengan tools yang konvensional juga mumpuni ya nggak apa-apa gitu, nggak usah capek-capek pakai deep learning. Kecuali kalau memang datanya harus sampai kita simpan di AWS ya.
kita butuh hedok gitu kan, yang setiap kita nyimpen aja berapa rupiah tuh buat nyewa penyimpanan data aja gitu. Nah, jadi kemunculan big data ini juga yang memaksa adanya deep learning. Bagaimana sih bisa menangani himpunan data yang sangat besar gitu pertanyaannya. Kalau tadi kecil misalnya bisa pakai SPSS, ini aduh datanya gede banget nih, pakai apa ya? Nah, muncullah ini yang namanya deep learning karena performansinya ternyata baik gitu. Dan untuk menangani tadi data-data yang ada di muka bumi ini tidak selamanya dalam bentuk data yang terstruktur, yang rapi, ada di tabel, ada di spreadsheet ya, ada di Excel gitu. Ternyata data yang kita dapat itu ya segitu acak-acakannya. Nah, di sini juga peran dari deep learning. Udah bisa menangani data yang gede dan data yang tidak terstruktur juga dia mampu gitu. Membuat apa? Membuat klasifikasinya, membuat clusteringnya, membuat prediksinya dan sebagainya. Bentar istirahat dulu ya, mau minum dulu. Semenit. Belum, setengah jam lagi. Oke, kita lanjutkan. Jadi itu ya hubungannya data science, big data, dan AI. Oke, ini tadi setelah kita pisahkan buletan tadi yang khusus AI, di dalam AI itu ada machine learning, di dalam machine learning itu ada deep learning-nya, walaupun sebelumnya ada neural network-nya dulu tadi. Jadi di AI ini dia deep learning itu application of AI that imitates process of human brain. Nah, human brain nanti di sini kita belajar tentang jaringan saraf. Jaringan saraf tapi tiruan. Meniru cara kerja jaringan saraf yang ada di manusia gitu. Kalau AI sendiri vs machine learning, di sini AI melatih komputer dapat melakukan hal-hal yang saat ini dapat dilakukan manusia gitu ya. Kalau machine learning ini pembelajaran di mana mesin dapat belajar sendiri tanpa diprogram secara eksplisit. Kayak tadi kan nggak diprogram secara eksplisit juga. Kasih datanya, input datanya. Ini. Kalau ini berapa? Dia belajar sendiri kan. Oh, kalau inputannya 4, hasilnya 8 juta sekian gitu, kata dia gitu. Tapi Bu, kalau ya. Kalau vending machine masuknya kemana tuh, Bu? Vending machine mah itu kalau desainnya awalnya dari teori bahasa otomata, ditambahinnya lebih ke elektro kan, itu kan hardware ya. Vending machine mah jadi ingat penelitian Ibu, ada tuh implementasi teori bahasa dan otomata pada vending machine, desain vending machine Walagri yogurt yang sudah ada di jurnal multimedia Universitas Pendidikan Indonesia. Ternyata nggak dikasih ngampu teori bahasa otomata lagi, ya sudahlah. Itu contohnya. Lebih ke perakitan hardware-nya juga soalnya itu. Iya, Bu. Tanpa perlu pendalaman dalam bidang ini. Machine learning contohnya. Top 10 algoritma untuk machine learning. Udah pernah dibagi-bagi ya dulu ya.
Ini top 10 algoritma untuk machine learning. Nanti kita lihat kalau deep learning apa. Kalau deep learning tidak nemuin yang ini sebenarnya. Karena tadi ada kata kuncinya adalah neural network. Dia ada jaringan. 10 top algoritma untuk machine learning. Sekalian kita review yang sebelumnya itu ada linear regression ya, yang tadi. Log regression itu bedanya kalau tadi linear kan garisnya lurus, makin tinggi juga pendapatan, atau makin turun makin naik itu juga tetap pasti bisa dibilang linear ya, garis lurus. Tapi ada juga yang log regression, tidak berbentuk garis lurus alias ada gelombang ya, dia bentuknya kurva. Kalau linear regression for prediction ya, tadi ya memprediksi. Jadi kalau misalnya kita yang dihasilkan outputnya itu mau, tadi kan numerik ya, satu harga tertentu gitu ya, harga dalam tanda kutip di sini. Tadi 8 juta misalnya ya, 9 atau 100 atau 11. Nah, itu namanya masuk ke prediction, memprediksi. Kalau log regression itu untuk klasifikasi biasanya. Jadi ada sebuah kurva yang ada di sebelah kanan kurva, misalnya itu tergolong dalam kelompok A, yang di sebelah kiri kurva itu kelompok B misalnya. Ada LDA, LDA biasanya buat teks ya. Ada classification and regression tree untuk categorical data, untuk klasifikasi, tapi datanya dalam bentuk kategorikal. Naive Bayes untuk klasifikasi. K-nearest itu untuk klasifikasi dan regresi, tapi dalam non-parametrik. Jadi ada parametrik, ada non-parametrik. Kalau parametrik itu biasanya datanya normal, terdistribusi normal tepatnya. Apa sih data yang normal, Bu? Emang ada data yang nggak normal? Gila gitu datanya? Enggak, bukan kayak gitu. Jadi kalau kita amati ya di seluruh muka bumi ini, yang kayak bukan yang kayak deh nih, tinggi badan aja nih. Tinggi badan yang di atas 1,9 meter itu kan pasti lebih sedikit daripada yang rata-rata. Rata-rata misalnya 1,6, 1,5, 1,7, ranknya dari 1,5 misalnya sampai 1,7 juga. Orang dewasa yang di bawah 100 cm itu kan pasti bakal lebih sedikit. Nah, begitulah distribusi data yang normal akan terkumpul di dekat rata-rata. Banyak data yang kalau ini rata-ratanya 150, itu teh banyak orang yang tinggi segitu gitu, 150 sampai 170 daripada yang bukan rata-rata. Itu contohnya adalah data berdistribusi normal itu. Kalau di dunia ini pada dasarnya sih data itu pengennya normal, walaupun pasti ada sesuatu hal yang membuat dia tidak normal gitu. Begitulah ceritanya. Nah, yang non-parametrik ini biasanya dia digunakan untuk mengolah data yang datanya tidak terdistribusi normal. Kayak misalnya contoh nilai ujian ya di satu kelas. Kalau data yang normal itu, nilai yang jelek itu ada, bukan nggak ada banget, tapi ada tapi sedikit gitu. Nilai yang dekat rata-rata itu banyak yang mendapatkannya, mahasiswa yang mendapatkannya, dan nilai yang misalnya bagus di atas 85 itu kembali lagi sedikit. Nah, seperti itu yang berdistribusi normal. Tapi kan ada juga kelas yang kali aja dia kelas unggulan, jadi datanya tidak berdistribusi normal. Dia banyak terkumpul di satu titik yang bukan rata-rata. Itu contohnya data yang tidak berdistribusi normal. Menggunakan ini similarity, kedekatan ya. Oh, dekatnya dengan ciri-ciri A, oh berarti dia masuk ke kelompok klasifikasi A gitu. Oh, dekatnya dia sama B. Ternyata setelah diolah, oh berarti dia termasuk dalam golongan B.
Ada learning vector quantization buat klasifikasi, ada kopi nih. Ada support vector machine buat klasifikasi dan regresi, Bayesian and random forest buat klasifikasi, regresi, dan tugas-tugas lainnya. Dari decision tree ada boosting and ada boost to create a strong classifier. Klasterisasi di sini from a number of weak classifier. Sekarang kita bandingkan machine learning dengan deep learning. Machine learning hasilnya bagus dengan dataset yang kecil. Kalau deep learning ini suatu kelemahan juga, tapi kelebihan ya. Dia butuh dataset yang sangat besar gitu. Kalau machine learning, datasetnya kecil juga hasilnya bagus. Kecepatannya cepat melatih model yang machine learning tadi, yang algoritma tadi tuh, yang 10 tadi tuh. Nah, kalau deep learning harus intensif secara komputasi. Lalu mengenai fitur dan akurasi, kalau di machine learning perlu mencoba berbagai fitur dan pengklasifikasi untuk mencapai hasil terbaik. Kalau di deep learning, ini mempelajari fitur dan pengklasifikasi secara otomatis dan akurasinya tidak terbatas. Di sini bisa ditarik kesimpulan, kata kuncinya adalah akurasi ya. Akurasi pakai deep learning itu performansinya lebih baik daripada machine learning secara umum ya. Nah, sekilas tentang deep learning, kita lihat di sini ada beberapa poin. Deep learning ini jenis pembelajaran mesin dengan model belajar dengan melakukan tugas-tugas klasifikasi langsung dari gambar, teks, atau suara. Implementasinya menggunakan arsitektur jaringan syaraf. Kenapa diberi istilah deep? Nah, istilah deep di sini mengacu pada jumlah lapisan dalam jaringan. Semakin banyak lapisannya, semakin dalam jaringannya atau deeper network. Kalau jaringan saraf tradisional hanya mengandung 2 atau 3 lapisan, kalau di deep network ini bisa memiliki ratusan. Aplikasinya mirip-mirip lah sama machine learning. Sebenarnya kan inputan datanya bisa sama, hasilnya aja yang beda, akurasi dan lain sebagainya gitu. Contohnya sistem bantuan pengemudi tingkat lanjut ya. Ada yang nonton startup nggak? Si Namdosan. Kan bikin si Tarsan. Tarsan kan kalau misalnya lihat orang menyerupai orang nyebrang, dia kan berhenti ya. Atau benda. Harusnya sih itu orang beneran ya yang yang dicontohin, jangan sekedar kalau di filmnya kan kayak bahan gepeng gitu ya, papan. Harusnya sih beneran orang, jadi bisa bedain mana orang mana sih yang bukan orang. Bahkan kucing aja bisa ya ceritanya, kucing nyebrang, si mobilnya berhenti karena tahu objek itu kucing gitu. Lalu ada aplikasi identifikasi, juga terjemahan teks, hanya lihat teksnya, lalu muncul deh terjemahannya. Ini biblioteka teh apa? Oh, library gitu, perusahaan, perpustakaan. Lanjutin ya. Nah, tadi kita ngomongin akurasi. Ini yang membuat machine learning lagi deep learning menjadi terdepan, ada error nih. Nah, akurasi ini tool dan teknik canggih telah secara dramatis memang meningkatkan algoritma deep learning ke titik di mana mereka dapat mengungguli manusia dalam mengklasifikasikan gambar, menang melawan pemain Go terbaik internasional, baik dunia ya, atau memungkinkan asisten yang dikendalikan suara. Mengapa sih deep learning gitu?
ini yang membuat dia terdepan gitu. Karena ada yang bilang machine learning tuh nggak praktis karena termasuk shallow learning yang mengharuskan adanya model ekstraksi fitur katanya. Jadi rumit. Tiga, enabler teknologi yang memungkinkan tingkat akurasi, akses mudah ke sejumlah besar data berlabel. Ya kalau misalnya datanya yang terbuka yang bisa kita gunakan seperti Kaggle ya. ImageNet juga ada. Peningkatan kekuatan komputasi, tapi kan itu data-datanya lebih baik data yang asli gitu ya. Udah susah tapi data yang asli itu kita dapetin. Model pra-pelatihan dibangun para ahli tadi ya model pra-pelatihannya. Lanjutkan lagi dengan 3 enabler teknologi yang memungkinkan tingkat akurasi. Sini ada dataset seperti ImageNet dan Pascal VOC yang tersedia secara bebas dan berguna untuk pelatihan berbagai jenis objek. GPU sekarang sudah berkinerja tinggi sehingga mempercepat pelatihan sejumlah besar data. Biasanya mingguan baru selesai, baru keluar hasilnya, tapi ini dalam waktu beberapa jam bisa diketahui outputnya, modelnya seperti apa. Lalu ada yang namanya model AlexNet yang dapat dilatih ulang untuk melakukan tugas-tugas pengenalan baru menggunakan teknik yang disebut transfer learning. Sementara AlexNet dilatih pada 1,3 juta gambar resolusi tinggi untuk mengenali 1000 objek yang berbeda. Nah, jadi sekarang mah untuk komputasi tidak mengandalkan prosesor CPU lagi ya, tapi proses pembelajaran deep learning ini dapat dilakukan secara paralel gitu dengan memanfaatkan GPU sehingga jauh lebih cepat dibandingkan hanya mengandalkan prosesor CPU. Tadi ada akurasi ya, jadi kenapa sih terdepan? Karena deep learning ini kita lihat akurasinya tinggi. Lalu selain itu sebenarnya universal juga ya, dia bisa diimplementasikan pada hampir setiap ranah aplikasi. Jadi universal learning. Dan tahan terhadap tadi berbagai variasi data yang secara alami memang sesuai fakta yang ada itu, data itu bervariasi gitu. Juga bisa digunakan pada berbagai aplikasi dan tipe data. Karena punya kemampuan tadi yang disebut menggunakan teknik yang disebut transfer learning. Terus scalability ya. Scalabilitasnya tinggi. Nah, Microsoft juga bikin jaringannya namanya ResNet. Ada 1.200 lapisan. Jadi kan kalau misalnya di deep learning itu kita nanti ngomonginnya layer, lapisan-lapisan, berapa lapis? Ratusan gitu. Nah, semakin lapisannya banyak, namanya juga deep. Semakin dalam, semakin deep pembelajarannya itu. Ini ada AlexNet, tahu nggak yang dimaksud AlexNet? Apa sih AlexNet? AlexNet itu sebuah arsitektur ya, arsitektur deep learning. Kenapa dikasih namanya AlexNet? Karena yang nemuin ya si Alex. Kalau misalnya nemuin Soleh ya SolehNet gitu ya, arsitektur SolehNet, MariNet gitu, IvaNet. Nah, ini karena si Alex nih, si Alex itu dia termasuk yang membuat pusing kita ya. Hasil penemuannya tapi bermanfaat sekali. AlexNet. Nih, baca dulu sendiri ya, 1 menit. Bagaimana DNN belajar.
DNN itu Deep Neural Network. Jadi belajarnya kayak gimana? Yang pertama dia, katakanlah ya kita punya satu set gambar, di mana setiap gambar berisi satu dari 4 kategori objek yang berbeda. Kita mau DNN-nya ini otomatis mengenali objek mana yang ada di setiap gambar. Kita kasih label gambar agar memiliki data pelatihan untuk jaringan. Nah, dengan menggunakan data pelatihan ini, jaringan kemudian dapat mulai memahami fitur spesifik objek dan mengaitkannya dengan kategori yang sesuai. Setiap lapisan dalam jaringan mengambil data dari lapisan sebelumnya, mentransformasikannya dan meneruskannya. Jaringan meningkatkan kompleksitas dan detail dari apa yang dipelajari dari lapisan ke lapisan. Nah, di sini jaringan belajar langsung dari data. Kita tidak memiliki pengaruh atas fitur apa yang sedang dipelajari. Jadi mereka sendiri yang membentuknya. Makanya tadi ada ya arsitektur AlexNet. Dia juga bikin layer-layer yang banyak. Jadi si AlexNet ini arsitektur yang diusulkan saat kompetisi ya. Dulu tuh ada kompetisi ImageNet, jadi kompetisi tentang computer vision lah, pengenalan gambar gitu. Nah, ada yang ngusulin tuh si Alex tuh, namanya arsitektur AlexNet. Lebih dalam dari sebelumnya, jadi sebelumnya itu ada juga yang namanya arsitektur LeNet. Pernah tahu kan konvolusi? Konvolusi itu operasi yang dicitra itu, yang kayak dikaliin sama jendela, kernel dalam bentuk matriks, misalnya dikaliin dengan matriks 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, misalnya itu ya. Nah, kalau di Deep Neural Network ada konvolusi juga, konvolusinya berkali-kali tuh. Buat apa ya? Tergantung, kan nanti ujungnya buat mengenali gambar, bisa saja itu si konvolusinya buat filtering ya, buat mengenali sisi tepian dari objek dan lain sebagainya. Nah, kalau di AlexNet ini ada banyak convolutional layer-nya gitu, yang ditumpuk-tumpuk. Udah di convolutional layer, nanti diikutin ada, biasanya kalau di neural network ada yang namanya juga pooling layer. Begitulah, jadi kenapa namanya neural network ya, jaringan saraf ya, asal-muasalnya dari jaringan saraf. Kita bikin jaringan saraf tiruan, tapi jaringan sarafnya di sini yang berlapis, banyak layernya, berlapis-lapis. Nah, seperti ini. Ada contoh bahkan bagaimana deep neural network itu belajar. Pertamanya ada sebuah inputan image ya, lalu dia di konvolusi, lalu di situ ada lagi layer namanya ReLU, rectify linear unit, lalu ada layer lagi namanya pooling, masuk lagi sama, dikonvolusi lagi, di ReLU lagi, mengalami pooling lagi, masuk lagi, begitu seterusnya, konvolusi lagi, ReLU lagi, pooling lagi. Terdiri dari banyak layer di sini. Kalau misalnya konvolusi tadi kan yang dulu kita pernah belajar ya di pengolahan citra ya, ada citra misalnya 28 kali 28 piksel dikonvolusi oleh sebuah jendela atau kernel ukurannya 5 kali 5 piksel yang dikali-kaliin gitu tiap jendelanya. Atau kernelnya 3 kali 3 dikali-kaliin tiap dari pikselnya, digeser kanan 1 piksel, kanan, balik lagi terus ke kiri bawah, dan lain sebagainya, sampai habis, sampai piksel yang terakhir. Itu konvolusi ya. Nah, pada umumnya kalau di neural network ini menggunakan lebih dari satu filter. Jadi si filternya tuh nggak cuma satu matriksnya gitu. Kalau misalnya dulu kan
filtering pakai median atau mean ya untuk misalnya menghaluskan atau menghilangkan noise. Nah, kalau misalnya di neural network ini layernya itu banyak gitu, filternya banyak, nggak cuma satu, sehingga konvolusinya juga banyak. Lalu masuk lagi ke bagian ReLU layer. Di sini ada yang namanya fungsi aktivasi. Jadi meningkatkan sifat nonlinearitas, fungsi keputusan di sini ReLU. Lalu masuk lagi ke pooling di sini, pooling layer. Pooling layer itu fungsinya untuk menjaga ukuran data ketika konvolusi dilakukan. Kan dulu pernah coba ya ngekonvolusi citra misalnya 28 kali 28 dikonvolusi dengan matriks filter misalnya 3 kali 3, kan pixel citra semula tuh kan lebih kecil jadinya ya. Yang asalnya 28 kali 28 setelah dikonvolusi dengan jendela kernel yang 3 kali 3 ukurannya, hasilnya nggak 28 kali 28 lagi. Tapi lebih kecil. Bisa aja dia jadi 26 misalnya 26 kali 26 gitu. Nah, pooling layer ini yang berfungsi menjaga ukuran data ketika konvolusi dilakukan. Begitu seterusnya sampai terakhir dia bisa mengklasifikasikan gambar. Oh, ini bunga nih, ini cangkir ya, misalnya mobil atau sebuah pohon. Di sini ketika kita memulai dengan deep learning, cara cepat dan mudah ya itu menggunakan jaringan yang ada. Seperti si AlexNet tadi. Atau AlexNet ini sebenarnya dia pakai satu model dari neural network yang namanya CNN. CNN itu Convolutional Neural Network. Dari namanya aja kita lihat, oh konvolusional ya. Konvolusional itu biasanya kan konvolusi yang dipakai dalam pemrosesan image atau gambar. Nanti ada lagi RNN. Sama NN-nya tetap neural network, cuman RNN itu buat teks. AlexNet ini paling umum digunakan untuk klasifikasi gambar. Dapat mengklasifikasikan gambar ke dalam 1000 kategori yang berbeda. Masuk keyboard, mouse komputer, pensil, dan peralatan kantor lainnya, serta berbagai jenis anjing, kucing, kuda, dan hewan lainnya. Nah, pertama kali tahun 2012 itu karena ikut kompetisi yang tadi, ImageNet tadi. Mungkin ini temennya Namdosan di tahun 2012 ya. Bagian umum deep neural network-nya ada input layer. Nah, hidden layer-nya ini nih yang berbagai macam. Jadi layernya banyak. Biasanya kalau di NN ini. Itu bedanya antara deep neural network dengan jaringan saraf tiruan yang konvensional, yang biasa, yang cuma terdiri dari 1 atau 2 lapisan. Jadi DNN ini menggabungkan beberapa lapisan pemrosesan nonlinear menggunakan elemen sederhana yang beroperasi secara paralel dan terinspirasi oleh sistem saraf biologis. Terdiri dari lapisan input, beberapa lapisan tersembunyi, dan lapisan keluaran. Lapisannya saling berhubungan melalui node atau neuron dengan setiap lapisan tersembunyi menggunakan output dari lapisan sebelumnya sebagai inputnya. Kalau tadi di machine learning ada linear regression ya, ada LDA. Kalau gitu di deep learning ada apa? Ya, yang akhirannya neural network itu biasanya deep learning. Contohnya convolutional neural network ya, CNN. Atau RNN, recurrent neural network, capsule network. Nah, ada lagi GAN ya, namanya GAN, ada AI, AE atau auto encoder. Deep belief
network, generatif adversarial network. Ya, belakangnya kan ada network-networknya. Nah, itu yang bedain BC kalau muncul di ujian ya. Kalau yang belakangnya network itu biasanya miliknya deep neural network gitu. Manakah dari algoritma di bawah ini misalnya yang merupakan deep neural network? Pilih tadi SVM, ya udah disalahkan. Sedangkan yang lainnya network gitu. Network, neural network, bla 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 neural network. Nah, itu kebangetan tuh kalau salahnya kayak gitu. Oke, sama sih seperti dengan machine learning, di deep neural network ini juga ada yang namanya supervised ya. Diajari dulu, supervised, unsupervised, reinforcement learning juga ada. Ini yang tadi udah sih sebenarnya hari ini sampai di sini aja materinya. Sekarang dibuka sesi pertanyaan, silakan. Ada yang mau bertanya tentang deep neural network ini? Kalau misalnya tidak ada dan sudah kelelahan, apalagi nanti ya bulan Ramadan berarti mau detik-detik mau berbuka dong, belajar deep. Seru Bu, jadi ngabuburit. Deep learning. Tapi ini pengantar kok judulnya, mata kuliahnya pengantar deep learning dan 2 SKS. 2 SKS ya 100 menit sih. Sebentar ya sebenarnya. Kalau belum ada, misalnya sampai di sini dulu. Tapi ada tugas buat diskusi minggu depan. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mendiskusikan tentang dari pemaparan barusan ya. Jelaskan apa sih yang Anda pahami tentang deep learning. Bu nanti ya minta di-share lagi ya. Kenapa? Videonya minta di-share. Oh iya, nanti minta di-share lagi ya. Buat jaringannya yang kurang bagus atau baru bergabung, boleh. Oh iya, biasa ya kalau presensi yang deep learning ini dianggap masuk sebenarnya ya. Mau kalian ikut Zoom meeting, mau misalnya enggak, tapi lebih baik ya ikut Zoom meeting. Tapi apalah daya kalau misalnya ikut Zoom meeting tapi tersendat-sendat suaranya, kan memang lebih paham jika mengulang kembali ya dengan menonton video. Jadi untuk absen dianggap hadir lah semua ya. Cuman Ibu mau isi absen, tapi kemarin kan baru nyusul tuh Rizal Fahrudin. Nggak bisa diedit absennya, ternyata di Sikadu. Nggak bisa diedit presensinya, terus Ibu bikin lagi input absen baru. Pas dilihat si Yasir kehadiran 150% presensinya. Aduh, jadi ngaco. Nanti kalau ada datang baru lagi Kamaludin, berarti presensinya si Yasir jadi nambah kali 200%. Soalnya dari 2 pertemuan dia udah hadir 4 kali gitu. Sementara harusnya yang normal kan 2. Tapi yang udah ngisi KRS kan udah Ibu checklist tuh presensinya. Nah, kalau diisi baru tuh jadi kayak gitu. Jadi belum diisi lagi presensinya karena masih ada. Tadi dilihat kayak mobile learning bagus belum ada. Terus Rizal Kamaludin juga belum ada. Jadi presensi di Sikadunya belum dilengkapin sama Ibu. Oke, itu aja buat yang belum isi KRS. Diisi ya KRS-nya. Jangan lupa dikasihin ke dosen walinya. Sampai di sini dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin masih disimpan dalam hati. Jadi tadi apa yang Anda pahami dengan deep learning ya dari pertemuan yang sekarang, atau bisa juga searching dan googling ya. Lalu Bu, ya. Maaf, boleh nanti kalau misalkan nanti Ibu santai, boleh saya main ke rumah nggak Bu? Iya boleh. Iya boleh. Ya, makasih Bu.
Oke, terus yang kedua diskusikan. Jadi ini berkelompok ya, bisa ya? Berapa orang ya? 8. 9, Bu. 9 bagi 3 nih. Bagi 3 aja deh biar 3-3. Berempat. Satu lagi berlima. Terserah kalian lah, pokoknya jangan pokoknya dibagi kelompok lah ya. Soalnya ini termasuk mata kuliah dan kelas menggembira sih, jadi aturannya agak longgar lah. Di ujung semester juga ini. Nah, ujung semester. Ujung apa ya? Bukan ujung semester. Ujung pandang, Bu. Kalau semester 8 tuh ujung apa ya? Ujung hayat, Bu. Maba, mahasiswa baheula. Nah, pokoknya ini sebutkan dan jelaskan sebuah aplikasi berbasis deep learning yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Ya, jadi ada 2 tadi. Minggu depan adalah review tentang apa yang kalian pahami di pertemuan 1 ini, dan yang kedua aplikasi berbasis deep learning yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai sini aja. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan dan sudah cukup jelas atau bisa menyusul, mungkin nanti kalau ada unek-unek bisa di grup aja. Untuk pertemuan online dicukupkan sampai di sini. Kita tutup bersama dengan hamdalah, istighfar, dan doa akhir majelis. Oke, terima kasih semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Di end meeting ya, sebentar lagi. Kok ada chat? Oh, kok kamar mandi dulu, Ilham. Iya, Ilham. Udah balik lagi belum tuh? Di end, yuk semuanya.